Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi, salam sehat semua. Ibu-ibu, saat ini kita dalam kegiatan pelatihan IHT Sekolah Penggerak yang dimana dengan agenda sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa. Yang ketiga, ice breaking. Yang keempat, materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, doa penutup. Kita masuk dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Kekasih kita, Ibu Ece. Kepada Ibu disilakan. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas di pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada lagi di saat ini. Di saat ini kami melakukan ini dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Ece telah membawa kita dalam doa pembukaan. Sebelum kita mulai pada materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita akan ada dulu dalam kegiatan ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Oke Sanyakit. Kepada Ibu disilakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu, saya hanya kasih contoh saja, langsung kita mulai. Oke, sekarang kita mulai ice breaking kita. Tepuk Sekolah Penggerak. Maju bersama, hebat semua. Sekarang ibu-ibu kita sama-sama lakukan ice breaking kita pagi ini. Tepuk Tangan Sekolah Penggerak. Maju bersama. Maju bersama. Hebat semua. Terima kasih Bu Oke. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu narasumber kita. Kepada Ibu, kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah membuka sesi hari ini dengan penuh semangat. Sebelum saya memulai materi kita di hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melvi W, SPD. Bisa dipanggil dengan email atau ibu email saja. Saya bekerja di SMA Saverius Ambon dalam pelatihan in-house training Sekolah Penggerak. Masih semangat ya ibu-ibu semua? Masih. Oke, ibu-ibu sebagai seorang pendidik sudah tahu dan sudah menjadi makanan sehari-hari dikonsumsi di dunia pendidikan, terutama dalam dunia mengajar. Ini yang saya mau munculkan. Sebelumnya saya sudah memberikan materi kepada ibu-ibu lewat classroom kita. Jadi saya rasa bahwa saya tidak banyak berbicara. Saya harapkan bahwa ibu-ibu sudah melihat modul itu dan bila ada pertanyaan bisa sama-sama kita sharing di virtual kita di hari ini, pertemuan kita. Baik ya, saya munculkan. Bisa ya dilihat pertanyaannya? Bisa Ibu. Dimuncul. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 10 detik ya. Waktunya selesai, berarti saya minta dari Ibu Paulina ya. Saya lihat di sini ada namanya Ibu Paulina Melsa Sail. Ibu silakan memberikan pernyataan atau jawaban Ibu tentang apa itu asesmen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab Ibu email. Asesmen adalah usaha untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baiknya kinerja siswa terhadap capaian pembelajaran tertentu. Itu saja jawaban yang saya berikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Paulina Melsa Sail untuk jawaban mengenai asesmen. Baik sekali jawaban yang diberikan oleh Ibu Paulina karena saya merasa Ibu sudah keseharian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sudah pahami. Jadi itu usaha untuk mendapatkan data untuk mencapai suatu capaian pembelajaran. Itu mengenai asesmen. Sekarang kita akan lihat apa sih ya sebenarnya tentang asesmen diagnostik itu sendiri ya, Ibu-ibu. Ini saya sudah
tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah berikan modul, saya harap sudah dilihat. Ini ada beberapa ringkasan yang saya sampaikan saja, tidak banyak karena ibu-ibu sudah punya modul. Ini tentang apa itu asesmen diagnostik. Yang kita lihat pertama di sini bahwa tujuan asesmen diagnostik itu adalah secara umum sebagai sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, ya. Jadi asesmen diagnostik ini dia dibedakan atas dua, non kognitif dan kognitif. Ibu-ibu sudah membaca, kalau ada pertanyaan boleh diberikan pertanyaan supaya kita sama-sama sharing di kelas kita ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber atas materi yang sangat baik. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada para peserta. Para peserta ada yang ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, kesempatan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk saya bertanya. Di sini saya akan tanyakan bagaimana asesmen formatif itu dapat dikatakan sebagai asesmen diagnosis berkala. Oke, Ibu narasumber. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikannya dari Ibu Yohana. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita Ibu Yohana. Kepada Ibu Email dipersilakan. Terima kasih Ibu Johanna Sanakia namanya, saya lihat di sini. Terima kasih untuk pertanyaan luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama sebagai para pendidik bahwa kemampuan dan kompetensi sebagai peserta didik itu dalam menguasai materi itu pasti kan beda-beda ya Ibu-ibu. Setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, peserta didik atau siswa dalam hal ini, dan dia punya pribadi, identitasnya diri itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang mampu menguasai dengan cepat, menguasai topik pembelajaran, ataupun ada yang lambat ya. Belum tentu semua pembelajaran itu dia bisa ditangkap atau diterima. Makanya perlu ada asesmen diagnosis ini harus dilakukan secara berkala. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berhubung Ibu Sanyakit sudah merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu narasumber, kesempatan mungkin saya berikan kepada peserta yang lain yang mau bertanya. Jika tidak ada, maka kesimpulan dari kegiatan pelatihan kita di saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan daripada peserta didik. Kita akan menutupnya dengan doa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Elsie. Kepada Ibu, disilakan. Kegiatan kita di saat ini telah selesai, tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan atas kesempatan yang baik ini, sehingga kami boleh menerima berbagai materi yang sangat baik ini. Kita sudah selesai dengan kegiatan saat ini, kiranya apa yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi kami. Dan sekarang kami akan pulang, kami mohon Tuhan jaga kami, sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Elsie dengan doa penutup yang sudah dibawakan. Ibu-ibu, dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhir pula kegiatan pelatihan IHT Sekolah Penggerak kita di saat ini. Sebelum berpisah, akhir kata, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi, shalom. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa semuanya.